Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel saya ini. Semoga video-video yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Baik, untuk kali ini, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang masih dalam seputar desain. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu masalah dalam desain, kemudian solusi dalam desain, dan kemudian proses dalam desain. Sudah dijelaskan sebagian dalam video-video saya sebelumnya, nanti bisa dilihat di video-video saya ya, yang sebelumnya gitu ya. Oke, untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu yang tadi sudah saya jelaskan tentang apa itu masalah, kemudian solusi dan kemudian proses dalam desain. Baik, sebelumnya saya yakin Anda sudah melihat peta ini adalah peta desain gitu ya, peta desain gitu. Kemudian ini menjadi penting untuk dalam proses sebuah desain gitu ya. Ya, desain adalah sebuah bentuk perancangan yang di dalamnya banyak terdapat hambatan, tantangan, dan masalah gitu ya. Jadi pada hakikatnya, pada dasarnya gitu, desain selalu menghadapi hambatan, tantangan, dan masalah gitu ya. Ya, yang pertama, masalah desain itu tidak dapat dinyatakan secara komprehensif. Maksudnya, masalah desain seringkali tidak bisa dijelaskan secara nyata ya dan terperinci gitu ya, secara detail. Karena apa? Karena sifatnya dinamis, membuat permasalahan desain tidak bisa dijelaskan secara pasti gitu ya, secara pasti gitu ya, karena sifatnya yang sangat dinamis begitu. Selanjutnya, masalah desain memerlukan penafsiran subjektif. Ya, jadi pemahaman terhadap desain sangatlah subjektif yang harus teman-teman pahami ya, bahwa dalam membuat karya itu seorang desainer itu sangat subjektif. Karena apa? Karena melibatkan pengalaman si desainer sendiri. Nah ini, karena itu subjektivitas desainer itu sangat berpengaruh. Mau kemana arah sebuah karya itu pengaruhnya sangat besar dari seorang desainer gitu ya. Jadi intinya kita tidak bisa memberikan syarat nilai yang terukur gitu ya kepada seorang desainer, karena sebuah karya itu sangat subjektif gitu. Sebuah karya desain ya. Baik, seperti itu. Nah, jika kemudian sebelumnya terkait dengan subjektivitas seorang desainer, maka selanjutnya adalah terkait dengan masalah desain itu cenderung diorganisir itu secara hierarkis. Maksudnya seperti apa? Maksudnya bahwa keberadaan desain itu tidaklah berdiri sendiri gitu ya. Seringkali desain juga dipengaruhi oleh hal-hal lain di luar desain itu sendiri. Misalnya terkait dengan etika di sekelompok masyarakat setempat misalnya, yang mungkin kita tidak boleh membuat sebuah karya desain yang tertentu karena dianggap sebagai suatu yang tabu, yang tidak boleh atau dilarang di konteks masyarakat tertentu. Kemudian bagaimana teknis di lapangan gitu ya. Bagaimana teknis di lapangan pemasangan atau pembangunan desain itu bagaimana? Bagaimana perizinannya? Itu harus dipahami gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian saat kita membuat desain itu tidak memperhitungkan hal-hal di luar itu. Seperti itu. Intinya, sebuah proses desain itu seringkali dipengaruhi oleh sistem di luar dan satu sama lain itu saling mempengaruhi. Seperti itu. Setelah kita ngomongin tentang masalah di desain, selanjutnya adalah kita ngomongin tentang solusi gitu ya. Tentang apa itu solusi? Solusi dalam desain itu tidak terkira jumlahnya. Karena apa? Karena sifat desain adalah bebas nilai dan tidak mempunyai ukuran yang pasti. Maka jumlah solusi dalam desain sangatlah banyak gitu ya. Jadi Anda bisa mempunyai ide A, ide B, ide C, ide dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak sekali. Nanti kemudian diseleksi mana yang paling proporsional atau paling ideal untuk menjadi solusi yang terbaik. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya
adalah masih dalam solusi, bahwa tidak ada solusi optimal dalam masalah desain. Itu yang harus dipahami oleh seorang desainer ya. Tidak ada solusi optimal atas masalah desain. Maksudnya apa? Maksudnya desain hampir selalu mencakup kompromi. Intinya kompromi, terbuka. Kita harus terbuka untuk berdiskusi dengan orang lain gitu ya. Untuk mendapatkan masukan dan sebagainya. Karena apa? Karena seringkali hal-hal yang sudah dikomunikasikan ya kepada klien atau kepada seseorang yang membutuhkan desain kita, itu kemudian menghasilkan perbedaan dan konflik gitu ya. Ternyata nggak cocok A, nggak cocok B gitu dan sebagainya, yang akhirnya menghasilkan perbedaan dan juga mungkin bisa jadi akhirnya menjadi konflik. Nah, karena itu jarang sekali ada seorang desainer yang mampu mengoptimalkan satu persyaratan tanpa menderita kerugian di sisi lain itu. Jadi sudah harus siap bahwa ide kita itu bisa saja itu ditolak gitu ya. Dan kemudian ide yang menurut kita jelek atau mungkin kita tidak menarik gitu, itu bisa menjadi yang mungkin diminati oleh klien atau orang yang memang membutuhkan desain kita. Karena itu solusi desain itu tidak pernah bisa sempurna. Itu yang harus dipahami, bahwa solusi desain itu tidak pernah bisa sempurna. Malah sebaliknya seringkali dikritik gitu ya. Dikritik hasil dari desain Anda, dari ide Anda, daripada mereka menanyakan bagaimana sih proses penciptaannya gitu. Ya, karena itu desainer harus sadar bahwa desainer harus mau menerima salah. Jadi desainer harus mau menerima salah. Jadi seorang desainer itu harus bisa terbuka, harus siap legowo gitu terhadap apa yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, setelah kita ngomongin tentang masalah dalam desain, kemudian kita ngomongin tentang solusi dalam desain, selanjutnya yaitu mendesain adalah sebuah proses. Ingat bahwa mendesain adalah sebuah proses. Seperti apa sih, mengapa proses ini penting untuk didiskusikan? Baik, jadi desain adalah proses gitu ya, maka tidak pernah berakhir. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang masalah dan solusi, bahwa desain mempunyai solusi yang banyak dan tak terkira gitu ya. Tidak mempunyai nilai tetap dalam menentukan salah atau benar, dan lebih mudah dikritik daripada menanyakan proses penciptaannya. Ingat ya, tidak mempunyai nilai tetap dalam menentukan salah dan benar, dan lebih mudah dikritik karya kita daripada menanyakan prosesnya. Maka seorang desainer dalam menciptakan sebuah karya tidak pernah benar-benar selesai gitu ya. Selalu ada eksperimen lagi dan penciptaan lagi. Ada kemungkinan evaluasi, perbaikan, dan kemudian menuju pada penciptaan yang lebih baik. Seperti itu. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang peta perancangan desain. Seperti itu. Selanjutnya, tidak ada proses yang tepat dan bebas kesalahan. Ingat bahwa dalam proses desain tetap tidak ada yang bebas kesalahan. Ingat, dalam proses membuat karya tidak ada yang bebas kesalahan. Dan tidak ada desain yang dianggap sempurna. Jadi jangan kita menganggap bahwa ini adalah saya ingin membuat sebuah karya yang tidak ada kesalahan sedikit pun gitu ya. Pasti tetap ada kritik gitu ya, dari orang-orang yang mungkin memang secara selera itu memang berbeda dengan Anda gitu misalnya. Dan tidak ada yang sempurna gitu, dianggap sempurna. Maka Anda harus selalu mengevaluasi dari apa yang sudah Anda lakukan selama ini gitu ya, dalam membuat karya-karya desain. Seperti itu. Nah, kemudian dalam proses itu melibatkan penemuan sekaligus pemecahan masalah. Maksudnya bahwa seperti dua sisi mata uang, proses penemuan dalam desain adalah sekaligus pemecahan atau solusi dari masalah tersebut. Secara logis tidak muncul bergantian, namun bersifat serentak. Munculnya berbarengan, seperti itu. Nah, ini desain pasti akan melibatkan pilihan mutu yang subjektif.
melibatkan penilaian mutu yang subjektif. Jadi masalah mutu, masalah kebagusan, masalah itu keren gitu, itu sangat subjektif gitu ya. Sangat subjektif. Karena sifatnya yang bebas nilai dan tidak terukur, maka pencipta desain sangat subjektif. Maka kembali lagi ke tadi, bahwa tidak ada yang sempurna karya kita. Bahwa semua itu adalah proses gitu ya. Semua adalah proses. Dan semua tidak bebas kesalahan gitu. Tidak semua bebas kesalahan gitu. Jadi pada dasarnya desain itu melibatkan penilaian mutu yang sangat subjektif gitu ya. Seperti itu. Bisa jadi Anda menganggapnya keren, ya orang lain menganggapnya itu tidak keren. Malah mungkin buruk sekali misalnya. Itu ya karena selera mereka itu tidak sesuai dengan selera kita. Seperti itu. Kemudian, desain adalah aktivitas yang memerlukan masukan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya bahwa seorang desainer itu harus terbuka gitu, harus siap menerima kritik, harus menerima masukan dan sebagainya. Ya dalam proses ini desain seringkali dilalui berdasarkan kajian ilmiah dan penelitian. Ya Anda harus melakukan kajian ilmiah, penelitiannya intinya observasi lah, penelitian kecil-kecilan gitu ya. Dan seringkali pandangan ilmiah ini menjadi absolut dan fundamental gitu ya. Jadi saat Anda melakukan penelitian yang mungkin hanya kecil gitu ya, hanya penelitian-penelitian yang simple gitu, tapi ini bisa menjadi sebuah dasar yang fundamental dalam karya Anda gitu ya. Konteks ilmiah sifatnya adalah deskriptif gitu ya. Maka sebuah desain perlu adanya anjuran atau masukan dari orang lain. Selain masukan agar bisa menghasilkan karya yang lebih baik, selain itu, anjuran atau masukan juga dilakukan sebagai bentuk kontrol terhadap etika dan juga moral gitu ya. Jadi, masukan itu tidak hanya terkait dengan karya yang menjadi lebih baik, tapi juga terkait dengan kontrol etika gitu ya. Tentang etika, tentang tentang moral ya, tentang sesuatu yang sifatnya mungkin norma dan sebagainya. Ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita harus peka terhadap hal-hal di luar pengetahuan kita atau di luar kemampuan kita ya, di luar kemampuan pengetahuan kita gitu. Nah, yang terakhir, lah ini menurut saya yang menarik. Ini yang membedakan antara seorang seniman mungkin ya, seorang seniman murni gitu dengan seorang desainer. Bahwa desainer bekerja dalam konteks perlunya sebuah tindakan. Ya. Jadi, ciri khas seorang desainer adalah menghasilkan sebuah tindakan untuk mengubah lingkungan dengan satu cara. Yakni karya desain yang bermanfaat. Ingat ya, karya desain yang bermanfaat gitu. Desainer sangat terikat dan tidak bebas ya. Desainer itu sangat terikat dan tidak bebas. Dan tidak mampu berkonsentrasi hanya pada isu-isu yang menarik pada saat itu. Jadi Anda tidak bisa kemudian saya hanya tertarik pada isu ini aja deh gitu dan sebagainya. Tapi Anda sebagai seorang desainer yang memang sangat terikat dengan klien misalnya, itu Anda harus bisa terbuka dengan isu-isu yang lain gitu ya. Seorang desainer harus mempunyai keahlian utama dalam kemampuan untuk cepat tertarik dengan masalah-masalah yang belum pernah terdengar sebelumnya. Jadi harus fleksibel gitu ya. Harus fleksibel, tidak kemudian hanya subjektif dan saya hanya ingin tertarik pada isu-isu tertentu saja gitu ya. Anda harus terbuka dengan isu-isu lain yang mungkin itu bisa menjadi bagian kelebihan Anda dalam dalam membahasakan keinginan dari para klien kalian gitu. Ya, mungkin ini saja dari saya. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.